HP kelas 2 jutaan terkuat di Indonesia nih. Tahan direndam, tahan disembur, dan tahan dihajar. Dikit-dikit kebentur mah masih wajar, masih kuat. Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Bang Tekno mau bahas ini nih, Realme C75 yang harganya kelas 2 jutaan, 2,7 kalau nggak salah. Apa 2,6? Kamu bisa cek ya, link di deskripsi video buat cek harga terupdate dari HP ini. Yang pasti kelas harga 2 jutaan, ini kekuatannya, daya tahannya, durability-nya tuh udah bukan ngalahin sih, nyaingin flagship. Realme C75 ini tuh pakai bodi bahannya polikarbonat ya. Dan cover belakangnya ini tuh didesain dengan finishing ngedoff. Jadi saat dipegang tuh berasa mewah, berasa nggak murah, berasa nggak kayak kelas 2 jutaan bodinya. Kalau lihat bagian kameranya juga kelihatan mewah banget. Dengan bingkai kameranya tuh dari bahan semacam metal gitu ya. Kelihatan beneran mewah banget. Untuk frame bodinya sendiri dibikin datar, tapi dengan tepian frame dikasih sedikit diamond cut. Jadinya pada saat digenggam dia nggak berasa tajam. Dan yang bikin wah dari HP ini tuh kalau dibentur-bentur di meja gini gitu ya, aman kuat. Jadi bener-bener HP yang tahan bentur. Udah tersertifikasi military standard buat tahan benturannya. Dan juga dilengkapi dengan tahan air IP68 dan IP69. Maruk banget ya nih HP, padahal kelas harga cuma 2 juta, IP ratingnya sampai ada 2. IP68 dimana dia tuh bisa tahan di dalam air ya, dan IP69 dimana HP ini tuh bisa tahan semburan air yang bertekanan tinggi, bahkan di suhu yang tinggi juga. Jadi benar-benar ini udah HP kayak HP-HP yang cocok buat orang di lapangan lah. Pasti aman kehujanan, pasti aman kalau kebentur-benturan dikit. Dan kalau lihat layarnya, HP ini juga udah kelihatan keren ya, pakai layar punch hole display dengan bezel atas dan bawah yang masih sedikit agak tebal. Ya, tapi udah termasuk agak ramping juga ya untuk kelas harganya. Ukurannya 6,72 inch Full HD Plus dengan refresh rate layar udah 90 Hz. Jadi kalau buat scrolling-scrolling ini layarnya udah termasuk mulus. Dimana kualitas layarnya itu kalau di dalam ruangan tuh berasa enak di mata ya. Dengan sudut pandang yang lebar dari kiri kanan, tetap kualitas layarnya nggak turun visualnya. Dan di bawah cahaya matahari juga masih cukup kelihatan ya, walaupun nggak terang-terang banget. Ya kalau untuk kualitas visual ini tipikal HP kelas harga 2 jutaan ya. Ya emang sih untuk merek HP lain di kelas harga 2 jutaan bahkan 1 jutaan udah ada yang ngasih 120 Hz, tapi belum Full HD. Dan kualitas layarnya ini berasa lebih bagus di mata, berasa lebih enak dilihatnya. Dan ini layarnya dia juga udah dikasih proteksi perlindungan gitu, namanya Armor Cell untuk lapisan anti gores layarnya. Untuk urusan audio, HP ini tuh belum dibekali fitur Dolby Audio, DTS Audio, tapi dia udah dikasih fitur yang namanya O-Reality Audio yang bikin HP ini tuh bisa ngasih kualitas suara yang lebih enhance, yang lebih imersif dan bisa berasa surround juga. Dan HP ini juga udah dibekali dual speaker ya, speaker satu di sisi bawah HP dan speaker satunya lagi barengan sama speaker earpiece. Dimana kualitas suaranya kalau di fullin maksimal kencang banget loh, sampai 300-400% volume gitu ya. Dan dengan volume maksimal kayak gini, kualitas suaranya tuh berasa tetap detail. Dan tahu nggak, di kelas harga cuma 2 juta, HP ini baterainya gede, udah 6000 mAh. Dan ini awet banget. Saya pernah cobain ya dalam sehari. Pagi-pagi tuh masih sekitar cuma 75%, saya pakai lumayan berat loh, dipakai buat GPS navigasi, pakai Google Map lebih dari sejam. Terus dipakai juga buat foto-foto, buat rekam video dikit-dikit gitu ya. Pokoknya buat bikin konten dikit-dikit. Terus buat main game lebih dari sejam, buat TikTokan sama YouTubean lebih dari sejam. Malamnya tuh masih banyak, belum habis. Baru besoknya minta di charge. Ini baterainya awet banget. Dan buat ngecharge-nya juga udah cepet ya. Udah support 45 watt fast charging. Sejam aja keisi penuh 100%. Nah mungkin di bagian ini nih yang bikin lo pada males pilih HP ini, Realme C75. Performanya untuk kelas harganya dia tuh berasa kurang nendang. Karena banyak di kelas harga segini yang udah ngasih performa yang lebih kencang. Realme C75 ini pakai prosesor MediaTek Helio G92. Ya yang performanya mirip-mirip sama Helio G91. Dikasih 8GB RAM dan storage-nya 256GB. Ya sebenarnya sih kalau buat performa harian, buat multitasking, buat sosial media ini udah cukup banget, udah lancar banget. Ya paling buat kaum mendang-mending aja ini berasa kurang nendang untuk kelas harganya. Makanya ini HP bukan buat lo yang kaum mendang-mending.
Kalau dipakai buat main game sebenarnya udah aman lancar ya. Waktu saya pakai nih ya buat main game Mobile Legends, HP ini udah support settingan grafis ultra. Tapi kalau kamu mau push rank, saya saranin nggak pakai settingan grafis ultra. Settingan maksimal di high aja, biar stabil lancar. Di 50-55 fps selama main. Yang penting kan aman lancar ya, nggak ada drop frame selama main. Jadi push ranknya bisa cepet mythic. Nah, kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, HP ini udah bisa jalanin game di settingan grafis smooth ultra, balance ultra, dan mentok di HD high. Dan yang kamu lihat ini saya main dengan settingan grafis balance ultra ya. Tapi karena performa chipsetnya emang kurang nendang, jadinya kalau pada saat main dia stabilnya di 25-30 fps selama main. Nggak sampai 40 fps, padahal ini udah refresh rate ultra. Tapi enak banget loh buat main. Walaupun sayangnya untuk gyroscope-nya kurang nyaman ya dipakai buat bidik musuh. Berasa agak loncat-loncat, berasa agak delay gitu. Untuk gyroscope-nya aja sih. Nah, ngomongin gyroscope, HP ini untuk sensor juga udah komplit ya. Mulai dari sensor penting buat orang kota kayak saya gitu ya. Sensor NFC-nya, HP ini tuh cepet banget buat baca saldo, cek saldo e-money itu sekali tap langsung kebaca kartunya. Dan sensor NFC-nya ini udah multifunction ya. Bisa jadi kartu akses buat buka pintu. Untuk sensor dasar lainnya juga komplit dan responsif semua. Sensor cahaya untuk kecerahan layar otomatis, terus juga ada sensor magnetik dan sensor orientasi untuk fitur kompas, itu berjalan dengan sangat baik. Untuk keamanan juga sensor sidik jari di samping. Posisi sensor sidik jari yang paling saya suka ya di samping kayak gini, karena gampang banget. Nggak perlu dilihat, kita langsung bisa ngetap. Kalau sensor di layar kan kita mesti ngepasin gitu ya di layar, mesti dilihat. Kalau di samping kayak gini tinggal tap aja tanpa perlu dilihat. Dipakai buat navigasi, pakai GPS, buat baca peta, aman lancar karena GPS-nya tuh bisa baca lokasi kita dengan cepat dan cukup akurat. Apalagi HP ini bisa fitur kompas ya. Baca petanya jadi gampang karena kita udah tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Sementara kalau untuk sektor fotografi, HP ini sesuai ya sama desain kameranya. Ini desain kameranya menawan dan kameranya kalau buat foto-foto hasilnya bener-bener menawan untuk kelas harganya. Ya walaupun gayanya triple kamera, sebenarnya ini cuma dual kamera aja. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan aperture lensa f1.8. Satu lagi cuma kamera pendukung kamera auxiliary dan yang paling bawah itu pura-pura kamera aja. Dan kalau buat foto-foto selfie dikasih kamera 8 megapiksel. Ya kalau ngeliat secara spek, secara angka di kertas, untuk ngeliat kameranya tuh berasa kurang ya untuk kelas harganya. Tapi untuk hasil foto-fotonya enggak loh. Untuk kelas harga 2 jutaan, hasil foto kamera utamanya dengan mode auto tuh bener-bener detail, jernih, dan punya tone warna yang bagus ya. Berasa natural, berasa keren dilihatnya. Udah gitu untuk dynamic range-nya juga luas dan berjalan dengan sangat baik. Kalau kita foto membelakangi cahaya, hasil foto kameranya tetap jernih, tetap terang. Dan background-nya tetap dapat hasilnya. Kalau dipakai buat foto-foto malam hari, ini juga udah bisa menangkap gambar suasana kota malam hari dengan cukup baik ya. Bagian lampu-lampu tuh kelihatan detailnya, nggak overbright. Bagian langit juga bisa ke-expose ya untuk detailnya. Dan bagian gelap tuh berasa minim noise. Untuk kelas harganya, foto malamnya cakep kalau menurut saya. Sementara kalau untuk foto-foto selfie, walaupun cuma 8 megapiksel, hasil fotonya termasuk jernih loh. Termasuk detail dan juga punya tone warna yang enak dilihatnya. Intinya kalau buat foto-foto, Realme C75 ini bisa jadi kebanggaan, bisa jadi andalan. Ya cuma kalau buat perekaman video aja, belum ada stabilisasinya. Jadinya kalau misalnya merekam sambil jalan, ya kayak gini kameranya hasilnya. Nah kalau ini perekaman video pakai kamera belakang ya, Full HD 30 fps, dipegang pakai tangan aja kayak gini. Kualitasnya seperti yang kamu lihat. Untuk dynamic range-nya masih kurang bagus ya, kurang kuat. Karena ini emang HP harga terjangkau. Chipsetnya juga kurang kuat kalau buat dynamic range-nya biar bagus. Tapi kalau untuk detail, kamu bisa lihat sendiri. Dia tuh bisa ngasih lihat detail yang masih oke. Pindah fokusnya juga nggak perlu ditap ya. Dia bisa langsung pindah fokus. Udah lumayan sih. Perekaman video pakai kamera depan, kualitasnya kayak gini. Ini Full HD 30 fps ya. Kamu bisa nilai sendiri kualitasnya kayak gimana, stabil apa enggak. Kalau untuk dynamic range ya kamu bisa lihat langit tuh cuma putih doang, padahal sebenarnya lagi berawan banget, lagi gerimis soalnya. Kayak gini kualitasnya. Dan untuk mic-nya kayak gimana suaranya, kualitasnya rekaman suara kayak gimana, kamu bisa nilai sendiri. Realme C75 ini udah pakai Realme UI 5.0 yang berbasis Android 14. Dimana fiturnya banyak ya. Kalau misalnya kita masuk menu setting, terus pilih Realme Lab, kamu bisa lihat di situ ada fitur
untuk ngebersihin air dari speaker, eject water from speaker. Jadi kalau misalkan HP-nya habis terkena cairan, untuk ngeluarin air dari speakernya bisa lebih cepat dan lebih bersih. Terus ada juga dual mode audio ya, dimana kamu bisa dengerin musik atau dengerin video pakai earphone kabel dan TWS earphone berbarengan. Terus di menu setting lagi, kalau kita masuk aplikasi, kita bisa lihat untuk fitur app cloner-nya HP ini tuh mantep banget. Karena bukan cuman aplikasi sosial media dan aplikasi chatting aja yang bisa digandakan. Sampai game juga bisa digandakan. Kamu lihat sendiri ya, saya udah ngegandain game Mobile Legends. Jadi bisa ada 2 akun Mobile Legends di HP ini. Dan di kelas harga 2,7 jutaan, tentunya HP ini tuh udah termasuk yang paling kuat. Dia bakalan tahan dipakai lebih dari 4 tahun. Baterainya sendiri udah dirancang dan dijamin setelah penggunaan selama 4 tahun, maksimal kapasitas baterainya nggak akan ngedrop kurang dari 80%. Terus juga kalau masalah software update, Realme mah nggak pelit. Yang pasti di kelas harga 2,7 juta, ya bukan buat lo yang kau mendang-mending yang mentingin game doang. Ini bener-bener HP yang tahan benturan, HP tahan hujan. HP yang cocok buat orang-orang yang kerja di lapangan. Dan menurut kamu gimana Realme C75 ini? Jangan lupa komentarnya. Semoga videonya bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. HP marinir nih, tahan nyemplung, tahan sembur, tahan bentur.